Saudara-saudari pendengar renungan singkat Dehonian yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Renungan singkat pada hari ini dibawakan oleh saya sendiri, Romo Gregorius Dedi Rusdianto SCY. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Yesus kita diajak untuk selalu menyadari bahwa kita merupakan bagian dari suatu komunitas, yakni gereja. Iman saya bertumbuh dalam komunitas gereja. Iman yang saya dapatkan sekarang diawali dari iman yang diajarkan oleh orang tua di rumah, lalu saya peroleh juga dari sekolah minggu, pelajaran agama di gereja dan di sekolah, lalu di seminari dan biara SCJ. Iman dan cinta kasih bertumbuh dalam komunitas gereja, dan oleh karenanya kita terdorong untuk membagikannya kepada umat yang lain, supaya yang lain pun mengalami pengalaman iman akan Yesus Kristus. Injil hari ini menceritakan tentang orang kaya yang hanya mementingkan kepentingan dan kebahagiaannya sendiri, menganggap sukses dan kenyamanan hidupnya merupakan hasil keringat dan usahanya sendiri, dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Kita diajak untuk belajar dari Yesus yang berkenan turun ke dunia dan menjadi manusia untuk menjadi kabar gembira tentang penebusan dosa manusia dan datangnya kerajaan Allah. Secara konkret, kita juga diajak untuk berbagi dengan sesama, khususnya mereka yang menderita. Contoh konkret bagi hidup saya saat ini. Saya tinggal di salah satu provinsi yang cukup kaya di Cina, yakni di Macau. Orang-orang berumur di atas 60 tahun diberi pensiun oleh pemerintah, dan orang-orang miskin diperhatikan oleh pemerintah, diberi tempat tinggal dan makan. Maka kita tidak harus memberi uang seandainya bertemu pengemis, para difabel, atau orang miskin di jalan, di mana mereka meminta-minta uang atau makan. Kendati demikian,
Seringkali hati kita tergerak untuk memberi, untuk tetap memberi sedikit uang atau makanan kita sendiri kepada mereka, tanpa berpikir negatif bahwa mungkin sebenarnya mereka tidak perlu meminta-minta uang dan makan di jalan, karena pemerintah sudah menjamin hidup mereka. Hati kita tergerak secara spontan untuk memberi, dan kita memberi mereka uang atau makanan. Dan motivasi untuk memberi semata-mata karena belas kasih, tanpa merasa khawatir bahwa mereka menipu atau memanfaatkan kita. Yesus pun demikian. Dia memberi dengan ikhlas, kendati di kemudian hari dia dikhianati, ditipu, dan bahkan dibunuh di kayu salib. Tetapi Yesus ikhlas, karena memang semuanya mengalir dari hati yang tergerak oleh belas kasih dan cinta kasih. Semoga kita juga diberi kepekaan hati dan kepedulian, seperti hati Yesus yang kita sembah dan muliakan. Amin.